Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Niansa Sixty Avila, NIM 2205 10 11 26, dan rekan saya. Saya Fariska Brilian Adi Pratama dengan NIM 2205 11 11 21. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk memenuhi tugas keamanan data. Jadi di sini kami akan membahas tentang keamanan basis data dan SQL injection attack. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu kita membahas DBMS, yaitu di Database Management System. Apa itu DBMS? Database Management System adalah suatu perangkat lunak sistem yang dirancang untuk mendefinisikan, membuat, memanipulasi, dan mengelola basis data secara terstruktur. DBMS sendiri berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi atau pengguna dan lapisan penyimpanan fisik sehingga abstraksi struktur data, integritas, dan konsistensi dapat dijaga tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang teknik penyimpanan. Setelah itu, ini ada komponen utama dalam arsitektur DBMS. Yang pertama, engine penyimpanan atau storage engine, yaitu bertanggung jawab atas alokasi ruang, penulisan atau pembacaan halaman, indeks, dan buffer management. Yang kedua, ada query processor, di mana subsistem yang menerjemahkan dan mengoptimalkan query tingkat tinggi menjadi rencana eksekusi yang efisien. Yang ketiga, ada sebentar, transaction manager mengelola eksekusi transaksi, penguncian atau logging, dan mekanisme pemulihan pada kegagalan. Yang keempat ada authorization dan security module, komponen yang mengimplementasikan kebijakan autentikasi, otorisasi berbasis peran, dan pengendalian akses objek. Yang terakhir ada utilities untuk backup maupun recovery, alat dan prosedur untuk melakukan backup berkala, verifikasi, serta restore data. Oke. Yang selanjutnya adalah arsitektur three-layer DBMS. Yang pertama adalah lapisan internal atau internal layer. Lapisan ini bertugas untuk mengelola bagaimana data disimpan secara fisik di dalam sistem. Cakupannya adalah struktur penyimpanan data, indeks, dan kompresi data. Yang kedua, lapisan konseptual atau konseptual layer. Lapisan ini berperan menentukan struktur data logis di basis data, seperti tabel, relasi, dan constraints, tanpa melihat bagaimana data tersebut disimpan secara fisik. Yang ketiga, lapisan eksternal atau external layer. Lapisan ini adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Di sini, pengguna bisa mengakses data tanpa perlu memahami bagaimana data disimpan secara fisik atau logis. Yang selanjutnya adalah fungsi utama DBMS. Yang pertama adalah penyimpanan dan pengambilan data. Menyediakan mekanisme efisien untuk menyimpan, mengindeks, dan mengambil data sesuai permintaan pengelola transaksi atau commit rollback recovery. Yang kedua, manajemen transaksi. Menjamin sifat atomisasi konsistensi, isolasi, dan daya tahan atau as- ASID dalam operasi database, mendukung keamanan dan integritas data melalui mekanisme autentikasi, otorisasi, dan kontrol akses. Yang ketiga, pengaturan integrasi dan konsistensi, yaitu menerapkan aturan integritas atau primary key, foreign key, dan constraint sehingga data tetap valid. Yang keempat, kontrol akses dan keamanan, yaitu autentikasi, otorisasi, dan kebijakan akses terhadap objek basis data. Yang kelima, pemulihan dan ketersediaan, yaitu menyediakan fasilitas backup, recovery, dan mekanisme replikasi untuk meningkatkan ketersediaan layanan. Yang terakhir, manajemen metadata, yaitu memelihara kamus data atau data dictionary
yang menjelaskan skema, struktur, dan relasi antar entitas. Selanjutnya ada tujuan dan peran DBMS. Yang pertama, untuk konsistensi data, menjamin data tetap valid setelah operasi insert, update, maupun delete. Yang kedua ada efisiensi, yaitu mengelola penyimpanan data besar dengan struktur indeks dan query optimizer. Yang ketiga ada kemudahan akses, pengguna tidak perlu tahu detail teknis penyimpanan data. Setelah itu keamanan data, melindungi data dari akses tidak sah atau penyalahgunaan. Yang terakhir ada reliabilitas, yaitu menyediakan backup, recovery, dan logging untuk menjaga ketersediaan data. Setelah itu, mengapa sih keamanan DBMS itu sangat penting? DBMS itu dapat menyimpan data yang sangat sensitif, seperti contohnya yang pertama, data pribadi pengguna, ada nama, nik, alamat, email, nomor telepon, dan lainnya. Yang kedua, ada data keuangan, transaksi, password, bahkan dokumen rahasia organisasi. Jadi, jika sistem DBMS tidak aman, ada resiko. Yang pertama yaitu resikonya data dapat bocor. Yang kedua, integritas data rusak. Yang ketiga, sistem tidak tersedia. Dan yang terakhir, dapat reputasi organisasinya rusak. Selanjutnya adalah kelebihan DBMS. Yang pertama adalah keamanan data atau database management system memungkinkan pengelolaan akses dan keamanan data dengan lebih baik. Yang kedua, manajemen data yang efisien, yaitu mempermudah organisasi dalam mengelola data dalam skala besar. Yang ketiga adalah kemudahan backup dan recovery. Dengan database management system menyediakan fitur backup dan recovery yang akan mempermudah pengelolaan data secara aman. Yang selanjutnya adalah kekurangan DBMS. Yang pertama adalah biaya. Dengan implementasi database management system terbilang mahal, terutama untuk perusahaan kecil. Yang selanjutnya adalah kompleksitas. Pengelolaan dan pengoperasian database management system membutuhkan keahlian khusus. Setelah itu kita masuk ke materi structure query language atau SQL injection, yaitu structure query language atau yang biasa disebut dengan SQL injection adalah teknik serangan dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui input pengguna sehingga query dijalankan di luar kendali sistem. Kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama. Nanti di sini kami akan praktek, tapi yang praktek nanti dibantu dengan rekan saya, Mas Faris. Jadi kita mulai praktek saja ya, Mas. Jadi ini kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu login sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Bisa dilihat ini untuk index.html-nya kita mengakses login underscore rentan.php yang berisikan, coba dilihatkan. Nah, codingannya bisa dilihat seperti ini. Terus untuk tampilannya form login. Terus kita memasukkan username dan passwordnya seperti bisa dilihat di Google. Nanti hasilnya login berhasil. Jadi penjelasannya untuk password itu selalu bernilai benar, struktur SQL-nya berubah dan login berhasil tanpa password yang valid. Setelah itu kita masuk ke pencegahan yang pertama yaitu input validation untuk menambahkan validasi input. Bisa ditampilkan untuk codingan validasinya. Seperti ini codingannya, terus di index.html-nya di bagian login rentannya diganti dengan validasi. Terus kita masuk ke tampilan form loginnya. Kita memasukkan username sama passwordnya sama. Setelah itu hasilnya login berhasil juga. Jadi kenapa hasilnya login berhasil? Karena pada langkah tersebut hanya dilakukan input validation pada username, sementara query masih disusun secara dinamis sehingga SQL injection-nya masih dapat terjadi.
Setelah itu kita masuk ke cara pencegahan yang kedua, menggunakan parameterized query untuk cara yang paling aman. Jadi ubah ke prepared statement. Untuk codingan prepared statementnya bisa dilihat. Setelah itu ke index.html-nya juga diubah, menyesuaikan login preparednya. Setelah itu masuk ke form login lagi, memasukkan username dan password yang sama, namun hasilnya yang berbeda. Hmm, Harusnya hasilnya login gagal. Nah, login gagal yaitu SQL injection-nya gagal total. Terus kita masuk ke ini terdapat studi kasus kedua yaitu sistem akademik menyediakan fitur untuk menampilkan detail mahasiswa berdasarkan parameter ID pada URL. Ini sudah kami praktekkan secara langsung kemarin. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami langsung berikan hasil screenshotnya. Yang pertama ada kode rentan, bisa dilihat untuk codingannya seperti ini. Terus ada URL yang diakses. Terus outputnya seluruh data mahasiswa ditampilkan. Jadi analisisnya parameter ID tidak divalidasi sehingga kondisi OR1 sama dengan 1 membuat query selalu benar dan seluruh data terbuka. Di sini ada kode amannya. Ini codingannya seperti ini. Terus outputannya input tidak valid. Jadi kesimpulannya validasi input dan prepared statement membatasi query hanya pada data yang diminta dan mencegah kebocoran informasi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Mas Faris. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga. Admin sistem cuti, pegawai memiliki fitur pencarian data berdasarkan nama pegawai. Untuk keperluan verifikasi dengan kode rentan sebagai berikut, dan kita melakukan input seperti berikut, dan dengan output pencarian selesai. Hasil analisisnya adalah query tambahan delete ikut dieksekusi karena input digabung langsung ke dalam SQL. Hal ini mengancam integritas data. Ya, dengan ini kita masukkan kode aman dengan kode seperti berikut. Dengan output data tidak ditemukan. Kesimpulannya adalah prepare statement memastikan input hanya digunakan sebagai kriteria pencarian, bukan sebagai perintah SQL. Ya, Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ada kurang lebihnya, kami berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.